Halo halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis. Nah ini aku sama Dava udah siap, kita lagi mau pergi ya. Jadi itu di pagi hari Jumat tanggal 13 Desember. Hari ini tuh adalah harinya Dava bagi raport semester ganjil ya di TKB. Jadi ini kita lagi mau berangkat dulu. Jadi udah libur sekolah nih, udah panjang banget ya liburannya Dava tuh, dari Kamis udah libur, nanti baru masuk lagi tuh tanggal 2 Januari, jadi sekitar 20 harian gitu liburnya. Nah ini kita mau berangkat dulu ya guys. Hari ini tuh jadwal aku cuma ambil rapot aja sih, terus aku sehari nanti mau di rumah mama aku. Nah ini udah sampai di sekolah, Dava mau main dulu sebentar. Jadi awalnya dia tuh mau main di luar aja, tapi karena aku masuk ke dalam kelas, jadi dia mau ikutan juga akhirnya. Jadi kita masuknya berdua ya. Cuma ini tuh masih sambil antri sih. Ini aku lumayan pagi datangnya, jadi sekitar jam 8-an gitu aku udah datang. Nah ini masih nunggu giliran dulu ya guys, jadi kan gantian ya kalau ambil rapot. Pokoknya udah ada di masa aku sebagai orang yang ngambilin rapot anak gitu. Kalau dulu kan kita diambilin rapot sama orang tua ya, kalau sekarang tuh kita yang ngambilin rapot. Nah singkat cerita udah sampai rumah mama aku, ini tadi dibagiin hasil kerja juga, jadi ada buku tulis, ada buku huruf-hurufnya gitu, terus ada buku gambar juga, ada portofolio dan lain-lain. Ini aku sama Dava sambil ngeliatin ya guys. Jadi aku bangga banget sih sekarang Dava tuh udah pintar ya sekolahnya, udah lumayan bisa baca gitu, udah bisa nulis juga, meskipun masih perlu dilatih lagi. Nah ini raportnya ya, alhamdulillah. Jadi udah 3 kali nih bagi raport. Karena kebanggaan orang tua itu ya kayak ngelihat anak sekolah bisa mengikuti perkembangan pelajarannya dengan baik, bisa bersosialisasi dengan baik, itu udah bikin happy banget gitu ya buat aku sebagai orang tua. Karena emang ngelihat pertumbuhan anak gitu ya, perkembangannya itu tuh udah jadi kebahagiaan tersendiri sih yang gak bisa dibeli dengan apapun. Oke guys, videonya aku lanjutin di keesokan harinya. Aku habis belanja ya, ini belanja harian aja, tapi bisa sih ya buat di stok karena aku beli bawang juga, beli ayam juga. Cuma ini aku mau masak buat hari ini aja sih. Ini pakai Jatuh ya, segala kunci motor pakai acara Jatuh. Ini aku mau balik dulu ya guys ke rumah. Jadi habis ini aku mau uprek-uprek dapur, mau masak-masak. Karena hari ini suami aku request mau dibikinin nasi uduk. Nah aku udah siapin ya ayam. Di sini udah aku kasih rempah-rempah juga. Ini nanti aku rebus dulu. Aku tadi beli dada ayam fillet gitu. Aku rebus pakai aromatik, ada serai, ada daun jeruk sama daun salam. Jadi untuk nasi uduknya itu nanti lauknya cuma ayam suwir, terus aku pakai kentang balado sama hati ya, sama nanti ada ornamen-ornamen yang lainnya lah ya. Nah ini aku masaknya di Magicom aja ya guys, biar satset, biar praktis. Aku masaknya emang agak banyak, aku masak 4 muk. Di sini aku kasih bumbu aromatiknya serai, daun jeruk, terus laos sama daun salam. Jadi nggak pakai bawang-bawangan sih kalau aku ya bikin nasi uduk. Terus untuk santannya aku kasih 2 saset ya, ini yang santan yang segitiga ini. Aku kasih 2 saset, terus habis ini aku kasih seasoningnya cuma penyedap aja sekitar 1 sendok makan lah ini ya, sama garamnya juga 1 sendok makan. Udah deh, gampang banget ya kalau bikin nasi uduk. Kalau menurut aku untuk zaman sekarang kita mau masak apapun itu tuh gampang banget gitu. Jadi kita bisa lihat aja resepnya di sosmed, mau lewat TikTok, mau lewat Google gitu ya, YouTube dan lain-lain. Yang penting kita ada bahan-bahannya dan ada kemauan, pasti udah bisa masak deh, pokoknya udah bisa jadi aja ya. Nah ini aku udah siapin juga ya guys, ada kentang sama hati. Ini hatinya udah direbus kemarin, aku masukin ke freezer. Ini sekarang aku mau potongin kentang dulu. Jadi requestannya suami aku tuh mau pakai kentang hati. Nah ini makanya aku kerjain lah ya. Aku sebenarnya baru 2 kali sih bikin nasi uduk ya. Kalau dulu tuh aku ada ngevlog juga tuh, tapi waktu itu lauknya apa ya? Kayaknya ayam goreng terus pakai tempe orek sama mie gitu kalau nggak salah.
Nah, kalau hari ini nggak pakai tempe orek, nggak pakai mie, jadi pakainya tuh ya nanti yang kayak aku sebutin tadi ya, pakai kentang balado, terus pakai ayam suwir pedes, sama pakai timun nanti, sama ada telur dadar juga. Terus aku masih ada ayam ungkep gitu, tinggal 4 biji ya, jadi tinggal 4 ayam gitu, 4 potong, nanti aku bakal goreng. Oke, untuk kentangnya aku goreng dulu ya guys. Jadi tadi aku beli 4 biji aja ya untuk kentangnya. Aku nggak tahu sih itu ukurannya apa setengah kilo apa berapa. Karena aku biasanya kalau beli-beli kayak gini tuh mintanya bijian gitu ke Pak D-nya. Kayak misalnya Pak D mau beli 3 biji, 4 biji. Nah, aku nggak tahu tuh hitungannya berapa. Nah, untuk hatinya ini kan pada udah direbus sih, cuman aku goreng lagi ya guys biar lebih enak. Tapi aku serem banget sih kalau goreng hati itu ya. Jadi ini nanti langsung buru-buru mau aku tutup aja karena dia tuh bakalan meledak-meledak gitu loh. Nah, lanjut, ini aku sekarang mau siapin dulu untuk ayamnya. Jadi tadi kan udah direbus ya untuk ayamnya. Karena aku mager buat suwir-suwir, karena ini kan nanti lumayan banyak nih yang aku masak ya itemnya, jadi step-stepnya panjang. Makanya biar praktis, ini untuk ayamnya mau aku chopper aja ya guys. Meskipun kalau di chopper itu jadinya suwirannya tuh jadi lebih kayak kecil-kecil gitu loh. Cuma nggak apa-apa supaya menghemat waktu ya, karena waktu itu adalah uang gitu, jadi kita harus cepet-cepet aja lah ngerjainnya. Soalnya kalau kelamaan juga nanti malah kita nggak beres-beres gitu loh pekerjaannya. Nah, ini aku mau suwir dulu ya guys untuk ayamnya, jadi tinggal beberapa detik doang udah jadi ya, udah beres. Nah, ini ya jadi udah beres lah ya. Dan ini juga tadi kan sebenarnya ayamnya masih panas, cuman karena chopper aku kan ini kaca gitu ya untuk mangkoknya, jadi aman gitu loh kalau misalnya kena panas juga. Nah, ini jadinya kayak gini kan udah halus banget, nggak perlu lama-lama. Nah, tapi karena nanti kan aku mau bikin ayam suwirnya itu pedes, jadi aku juga bikin yang nggak pedes gitu. Nah, ini untuk Dava ya. Jadi untuk Dava nanti aku bikinnya nggak pedes, itu bumbunya ada kunyit, kemiri, bawang merah, sama bawang putih. Nah, ini aku mau blender dulu ya guys. Oke, udah beres untuk perbumbuan ayam suwirnya Dava. Dikit aja sih karena kan Dava nanti juga paling makannya nggak yang terlalu banyak ya. Maksudnya kayak aku stokin secukupnya aja. Nah, ini untuk choppernya aku udah beres make, jadi nanti aku ganti pakai blender karena lumayan banyak gitu loh untuk bumbunya. Nah, ini ya guys, jadi ini tuh nanti ada bumbu untuk ayam suwir sama untuk bumbu kentang balado. Jadi udah aku pisah-pisahin gitu. Jadi ini semuanya pakai bumbu alami ya, jadi maksudnya nggak pakai bumbu yang instan. Sebenarnya kan ada ya bumbu instan yang balado kentang gitu. Aku udah pernah bikin, enak juga sih, cuman nggak tahu hari ini lagi pengen pakai rempah-rempah asli aja. Nah, ini tuh untuk yang bumbu kentang baladonya itu tadi cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus pakai cabai rawit sama cabai keriting ya. Jadi aku nggak pakai kemiri kalau untuk yang bikin kentang. Kalau misalnya yang ayam suwir nanti aku pakai kemiri. Jadi bedanya cuman pakai kemiri sama enggak gitu. Jadi yang untuk ayam suwirnya itu pakai kemiri, yang untuk balado kentangnya aku nggak pakein. Nah, ini aku langsung campurin ya guys. Tadi kan udah aku goreng ya untuk kentang sama hatinya. Jadi aku langsung pakai dua-dua tungku nih. Sibuk banget pokoknya ya. Itu sebelahnya yang di teflon aku mau tumis-tumis untuk ayam suwirnya Dava. Jadi kerjanya kan makanya harus cepat aku bilang ya, karena memakan waktu yang lumayan lama gitu. Agak banyak lah ya item yang dibikin. Meskipun bikinnya tuh simpel aja, cuman harus bisa manajemen waktu sih kalau masak tuh ya menurut aku. Karena kalau misalnya kita kayak terpaku di satu sisi gitu aja nggak beres-beres gitu masakannya. Makanya aku kalau masak tuh kalau bisa aku pakai 2 tungku sekaligus aku bakal pakai langsung. Nah, ini untuk ayamnya Dava segini aja sih udah cukup banget ya, udah bisa beberapa kali makan sih, ini udah bisa jadi stok juga di kulkas karena kan ini awet ya guys.
Tadi jangan lupa juga pakai bumbu aromatik ya. Tadi aku pakai serai sama daun jeruk. Nah, ini aku bumbuinnya pakai penyedap, garam, gula. Tapi kalau untuk ayam suwirnya aku pakainya gula merah. Cuman kalau mau ditambahin pakai gula putih juga nggak apa-apa ya guys. Ini tuh aku sambil ngejagain apinya ya, takutnya kan gosong. Jadi sambil aku kecilin, kadang aku matiin dulu juga gitu biar aman terkendali kan. Kalau misalnya masaknya dua-dua kayak gini tuh biasanya agak-agak gelabakan gitu loh guys. Kan tau gelabakan gak sih? Kayak apa ya? Kayak harus satset gitu kan. Jadi kayak bingung kadang-kadang, makanya harus bisa bener-bener dilihat apinya jangan sampai gosong. Tadi untuk ayam suwir aku tambahin kecap ya guys. Nah, ini udah matang ya untuk nasi uduk aku. Alhamdulillah ini wangi banget ya, rempahnya wangi banget. Ini aku aduk-aduk dulu biar lebih merata gitu untuk bumbunya, untuk santannya dan lain-lain. Ini super enak banget, jadi kalian wajib recook lah ya kalau emang lagi pengen bikin nasi uduk juga. Oke guys, ini sekarang aku tinggal tumis-tumis bumbu untuk bikin ayam suwir pedas. Tadi untuk bumbunya apa aja udah aku sebutin ya guys. Ini tuh harus ditumis sampai mateng banget baru dicampurin sama si ayamnya gitu, biar dia nggak langu kan. Karena kalau nggak enak ya guys rasanya. Nah, ini untuk ayamnya segini banyak ya, jadi ini bisa buat stok beberapa hari sih juga kalau menurut aku ya. Jadi aku nggak perlu masak lauk lagi, karena makan nasi pakai ayam suwir gini aja udah enak sih menurut aku. Tadi itu ayamnya sekitar setengah kilo dada gitu ya, jadi aku minta filetin langsung. Nah, ini nggak lupa ditambahin air biar nggak terlalu kering ya guys, jadi takutnya lengket juga kan kalau misalnya nggak ditambahin air. Pokoknya masaknya tuh hari ini masak gampang, cuma banyak gitu itemnya, jadi lumayan lama sih. Kayaknya aku adalah sekitar berapa jam ya nguprek-nguprek dapur tuh, dari jam 9-an gitu sampai sebelum zuhur gitu baru beres. Tapi nggak apa-apa, yang penting orang rumah pada suka kan, jadinya aku happy gitu masaknya. Nah, itu tadi aku kasih gula merah juga ya guys, tapi aku kasih gula putih juga sih sedikit, sama aku kasih kecap. Jadi biar pedesnya tuh tetap ada manis-manisnya gitu loh. Nah, ini tuh jam 11-an ya guys ternyata. Oh, berarti sekitar 2 jaman aja sih. Nah, alhamdulillah ini udah jadi ya kentang balado aku, udah jadi juga ayam suwir pedes, sama ada ayam suwir manisnya Dava, terus ada ayam goreng sisa 4. Aku tadi bikin telur dadar juga sama potongin timun. Jadi sayurnya emang cuma timun aja, tapi biar tetap ada seratnya kan. Nah, aku mau plating dulu ya biar cantik. Mau aku pindahin dulu ke piring. Jadi kadang mata kita tuh kalau ngeliatin hal-hal yang bagus gitu kan seneng ya. Makanya ini mau di plating dulu yang cantik supaya nanti makannya juga lebih enak. Karena kan visual itu penting ya guys. Kadang kita mau beli makanan aja, kita lihat dulu nih looksnya gimana. Meskipun belum tentu yang menarik itu rasanya enak kan kalau kita mau beli. Tapi kalau misalnya dilihatnya udah nggak enak, itu pasti kan kita juga mau beli tuh agak ragu gitu ya. Makanya jadi meskipun ini makannya cuma di rumah aja, jadi di plating aja kayak gini, nggak apa-apa biar cakep. Karena kan sekalian buat dikontenin juga ya, jadi harus menampilkan yang maksimal gitu, yang bagus. Nah, jadi ini penuh nih piringnya ya guys, jadi lengkap sih ya, meskipun nggak ada pertempean, tapi udah komplit banget sih menurut aku. Ini nasi uduknya enak dan gampang bikinnya gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih ada mau masak apa gitu ya, siapa tahu dapet ide nih sambil ngelihat aku bikin nasi uduk. Nah, ini looksnya ya guys dari nasi uduk aku. Alhamdulillah masak hari ini lumayan banyak yang dimasak, tapi hasilnya memuaskan. Nah, aku juga sekalian mau akhiri ya kegiatan aku di hari ini. Semoga vlog aku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.